Hari ini saya akan membahas tentang etika dalam organisasi. Pertama-tama saya akan mulai dengan menjelaskan arti dari etika. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk menaati ketentuan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang akan dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkap nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar etis dan moral. Berikut merupakan etika-etika dalam berorganisasi, yaitu 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat dan yang berwenang. 4. Membangun etis kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka percapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Prinsip-prinsip dari etika, yaitu 1. Prinsip keindahan. Prinsip ini manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya. 2. Prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, seperti persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. 3. Prinsip kebaikan. Prinsip berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. 4. Prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional, serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. 5. Prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan individu di sini diartikan sebagai: yang pertama, kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan. Yang kedua, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut. 3. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keenam, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Dimensi etika dalam organisasi. Aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya, sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan. 1. Birokrasi. Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang tetap ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan antara individu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model organisasi ini, pola perilaku yang berkembang bersifat sangat kaku dan formal. Kedua, prinsip manajemen organisasi. Prinsip ini baik dipakai oleh para pimpinan organisasi, baik swasta maupun negeri. Hal yang termasuk dalam prinsip tersebut adalah: yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Kedua, wewenang. Agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Ketiga, disiplin.
para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Keempat, kesatuan perintah. Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang mengandung implikasi moral dan etika. Terdapat cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi di sisi lain ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara yang benar dan sebaliknya. Cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti agama, budaya, dan sosial. Pahaman tentang yang benar dan yang salah itulah mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Beberapa alasan mengapa norma, moral, dan etika itu diperlukan dalam organisasi, antara lain: yang pertama, etika berkaitan dengan perilaku manusia. Kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma, moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern. Sekarang ini lebih jelas terlihat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup dan sosial.